Ya, jadi ini RPS-nya. Ada pertemuan 1 sampai dengan 6, sampai dengan 7 ya. Kita akan belajar pertemuan 1 itu tentang menjelaskan tentang hukum bisnis dan perusahaan tadi ya. Hukum bisnis dan perusahaan. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang teman-teman, ada yang tahu nggak? Ini kenapa saya mau draw sekarang nggak bisa? Biasanya bisa pakai draw sini. Ada yang tahu nggak kenapa? Selama ini saya bisa nih Word, saya gambar, saya coret-coret gitu ya. Tapi entah saya salah ngeklik yang mana. Ketika saya mau draw di sini kan home nih, saya draw. Nah ini mati nih fitur menggambarnya. Ada yang ngerti komputer nggak? Ini kira-kira saya salah ngeklik di mana gitu. Jadi sekarang saya nggak bisa gambar di Word lagi, ya kan? Gitu. Ada yang ini tahu? Kira-kira saya salah di mana? Oke, sambil teman-teman ada yang tahu ya. Jadi hari kita akan bahas tentang apa itu hukum perusahaan, sumber-sumber hukumnya. Nah ini sumber hukumnya lengkapnya saya bahas kalian besok ya, pertemuan berikutnya. Bergabung dengan materi satu persatu dari bentuk-bentuk perusahaan. Ada matskap, ada firma, matskap atau persekutuan perdata, ada firma dan CV, ada PT, ada prinsip-prinsip yang melekat pada PT, kemudian BUMN, BUMD, BLU, dan BUMDes, serta koperasi dan yayasan. Sehingga tadi kalau menyambung apa yang disampaikan oleh teman-teman, yang nomor 1 sampai 7, pertemuan 1 sampai 7, itu kita bicara tentang bentuk-bentuk perusahaannya. Atau dengan kata lain saya mau menyebutnya, kita akan belajar tentang hukum perusahaan dalam arti diam, dalam arti kita bicara tentang institusinya, badannya, walaupun tidak harus badan. Nanti mesti hati-hati ya, bedanya badan, perusahaan itu tidak mesti badan. Makanya tadi saya nanya, apakah harus badan? Ke Sasha, ke siapa tadi saya lupa, nanti saya nggak kelihatan wajahnya soalnya sini. Nah, apakah mesti badan? Enggak juga. Perusahaan dalam bentuk formnya. Tapi selanjutnya di pertemuan berikutnya 9 sampai dengan harusnya 8 tadi karena 8 dianggap ujian tengah semester. Pertemuan selanjutnya adalah terkait dengan berkaitan dengan perusahaan dalam keadaan bergerak dari sisi pengelolaan atau bidang usahanya sampai dengan kepailitan kalau ada kepailitan ya. Nah, sebenarnya nanti walaupun di RPS ini nggak ada, saya akan singgung apa sih bedanya kepailitan dengan likuidasi atau pembubaran. Apakah otomatis perusahaan setelah dinyatakan pailit, dilakukan pengurusan dan pemberesan, otomatis dia akan bubar? Karena ada 2 pengaturan. Nah, seperti ini nih. Kalau misalnya orang hukum perusahaan hanya spesialis di hukum perusahaan, toh melihat di undang-undang hukum undang-undang perseroan terbatas PT, maka di undang-undang PT dibilang begitu perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka berakhirlah status perseroan terbatas itu, bubarlah perseroan terbatas itu. Padahal menurut undang-undang kepailitan nggak ada hubungannya kepailitan dengan bubarnya perusahaan. Masalah bubar tidak bubar terserah pada organ-organ perusahaan, apakah membubarkan diri atau tidak setelah pailit. Nah, contoh begitu. Jadi tidak bisa kita belajar satu bidang ilmu, bidang hukum secara sendirian dari satu aspek saja. Makanya tadi kayak si Hero, mana Hero? Hadir Pak. Hero kalau ngobrolin tentang satu topik ditinjau dari semua aspek dia. Tentang organisasi perusahaan, tentang hukum perusahaan, dan itu komprehensif jadinya. Jadi ada orang yang berpola pikir spesifik tajam ke satu bidang, ada yang menganalisisnya secara komprehensif,
itu jadikan kekuatan masing-masing. Jadi ada orang kalau berpikirnya itu langsung ke satu bidang saja cepat, tapi ada yang saya rasanya kok nggak lengkap kalau nggak mengkaji dari bidang yang lain. Nah itu bisa dipadukan supaya yang tajam tadi juga tidak melupakan aspek bidang hukum yang lain, tapi yang tipikalnya komprehensif tadi juga jangan mengurangi ketajaman dari analisisnya. Nah itu masing-masing punya plus minus, dan teman-teman bisa seiring dengan berjalannya waktu kita dalam melakukan memahami suatu terhadap memahami melakukan pendalaman atau berusaha memahami atas suatu hal, suatu ilmu, suatu kasus, itu akan jalan dengan sendirinya. Gimana supaya kadang kita perlu yang cepat, quick win gitu, tapi di saat yang lain juga kita buat kajian yang komprehensif. Jadi tapi yang tadi yang cepat tadi juga tidak mengurangi komprehensivitas, tapi yang komprehensif tadi tidak mengurangi tingkat kedalaman dari kajian. Ini mungkin agak sedikit teoritis ya, tapi apa yang saya tangkap tadi dari jawaban teman-teman berusaha memadukan tadi budaya seperti itu tetap latih, pertahankan. Coba bayangkan, ketika saya tanya tadi, kan saya yakin teman-teman mungkin saya hanya satu dua yang nyangka bahwa saya akan perkenalan untuk saya tanya apa yang Anda ketahui. Kemudian ada di sela-sela waktu yang ada yang searching, googling segala macam. Itu menandakan bahwa apapun tema yang ada di pelajaran kita, itu ada semua di internet. Cuman kalau Anda sumbernya dari blogspot, tulisan anak-anak kuliah Fakultas Hukum semester 1 yang masih latihan menulis, referensinya nggak kuat, nggak valid, itu kan perlu dikonfirmasi kebenarannya di kelas. Ya, mungkin hari ini oke, saya masih bisa ditolerir tentang itu, tapi maksud saya semakin hari Anda harus tingkatkan kualitas referensinya. Jangan hanya dari yang internet yang asal nemu gitu. Nah, kalau nemu harusnya dari artikel-artikel yang terpercaya, yang punya validitas yang reliable gitu, ya. Oke. Kemudian di pertemuan berikutnya setelah UTS kita akan bicara tentang aksi korporasi. Apa sih yang masuk aksi korporasi? Ada merger, akuisisi, konsolidasi, pemisahan atau spin off atau split off. Bahwa usaha-usaha perusahaan kenapa mesti melakukan aksi korporasi? Kemudian aspek hukum apa saja yang mesti diperhatikan? Kenapa milih merger? Kenapa milih akuisisi? Kenapa milih konsolidasi? Kalau akuisisinya bentuknya akuisisi, bentuk akuisisi apa saja? Dan aspek kita melihat aspek selain isunya juga Anda pahami, kemudian aspek hukumnya juga perlu dipelajari juga. Ya. Kemudian pasar modal, kita bicara tentang sumber pendanaan atau financing perusahaan itu plus minusnya kalau antara sumber pendanaan antara dengan instrumen saham dengan obligasi apa, kan itu judgement ataupun hal-hal yang terkait dengan bisnis, dan itu real terjadi. Dan Anda ketika nanti melakukan penilaian bisnis, penilaian usaha, bagaimana kita bisa menilai sesuatu secara valid, secara terpercaya kalau apa yang kita nilai saja kita nggak tahu barangnya, ini barang apa. Kita bisa memvaluasi, menilai barang ini berapa kalau kita paham betul ini barang apa. Misalnya begini, ada satu case di zaman dulu saya pernah ketemu satu kasus, ada eksportir, jadi ada industri pabrik DVD dulu zaman teman-teman mungkin baru lahir barangkali, ada masih kecil-kecil lah, di sekitar tahun 2000. Ini lahiran pada tahun berapa sih? Lahiran pada tahun berapa ya rata-rata? Ada yang 2000 dan 2001, Pak. Umur setahun 2 tahunan tuh kalian. Pada tahun 2002-2003 saya ketemu salah satu industri DVD terbesar di Asia Tenggara. Saya nggak saya sebutkan namanya, tapi kalau Anda cari dulu toko-toko CD, tanya bapak ibunya ya, tanya mama bapaknya.
itu produsennya ya di sana. Nah, dia melakukan ekspor ke Malaysia, ke Singapura, ke mancanegara di wilayah Asia. Ketika dia mengklaim dalam PEB dia, pemberitahuan ekspor barang, itu dia ngomong kenapa dia nggak pernah ngisi PEB, pemberitahuan ekspor barang nggak pernah ngisi. Padahal ada ketentuan mengenai batas nominal tentang PEB dan lain sebagainya. Dia bilang, Pak, ini kan barangnya kecil-kecil, Pak. Iya, kecil-kecil. Kalau Anda lihat sih di keping-kepingannya itu kecil, compact disk-nya. Tapi nilai intrinsiknya, value-nya itu bukan di fisiknya, tapi di kontennya, di aplikasinya, di sistemnya, di filmnya, di copyright-nya. Jadi sama dengan ini, ketika Anda mau menilai sesuatu, mesti paham apa yang sedang dinilai. Apakah hanya dinilai fisiknya atau nilai intrinsiknya juga. Nah, seperti tadi gitu ya. Kemudian dengan asuransi, sebagai pengelola keuangan negara juga perlu juga nanti asuransi BUMN, mesti hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip asuransi itu apa saja sih? Ya secara garis umum, karena memang kalau teman-teman misalnya nih di Fakultas Hukum sendiri belajar tentang pasar modal itu 1 semester sendiri, belajar tentang aksi korporasi juga 1 semester, hukum asuransi juga 1 semester, hukum kekayaan intelektual juga 1 semester, sampai diulang di S2 juga ada. Ya. Kemudian persaingan usaha juga 1 semester. Ini masing-masing 1 semester, sementara kita hanya 1 pertemuan. Dan Anda bukan mahasiswa Fakultas Hukum. Sehingga yang disampaikan nanti tentu tidak sedalam apa yang dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Akan tetapi, meskipun 1 pertemuan, saya akan mencoba membuat dikompres materinya tadi yang sekiranya setidaknya Anda ketika dengar istilah itu, nanti suatu saat Anda bekerja, Anda dalam menjalankan tugasnya, pernah mendengar istilah itu saja, atau paling tidak masih nyambung, oh ini maksudnya begini. Ketika kita bicara tentang, oh ada aksio Pauliana, dulu di hukum perdata juga bicara aksio Pauliana. Aksio Pauliana kalau di kepailitan seperti apa? Oh ada perjanjian perdamaian yang dihomologasi. Paling tidak nggak bingung, homologasi apa ya? Oh ternyata ada insolvensi. Oh insolvensi itu apa sih? Sama nggak insolvensi dengan kepailitan? Oh ternyata kita beda kalau insolvensi. Padahal kalau cari internet mungkin akan ketemu hukum-hukum common law bilang insolvensi ya sama dengan kepailitan. Oh ternyata Indonesia beda. Insolvensi itu nggak sama dengan kepailitan. Gitu. Insolvensi itu tahapan dalam satu proses kepailitan. Kemudian apa itu renvoy procedure? Jadi hal-hal seperti itu setidaknya ketika bicara modal ventura, leasing, jenis-jenis surat berharga, ini sebenarnya kemarin saya memasukkan tentang fintech atau sistem pembayaran secara elektronik. Tapi takutnya kebanyakan terlalu besar, terlalu berat. Oh, sudahlah, kita lewati nanti, mudah-mudahan dari sini bisa berkembang. Anda cari sendiri tentang instrumen pembayaran. Nah, pesan saya jangan dianggap apa yang kelihatannya berat ini, yang saya bilang tadi 1 meter itu sebagai beban. Tapi jadikan tantangan. Saya yakin ini ada seminggu Anda buka tentang hukum pasar modal dan kredit sindikasi, seminggu aja Anda dalam satu-satu. Cari, kemudian baca seminggu, selesai satu ini dan Anda kuasai itu sudah. Dengan kapabilitas yang Anda miliki, Anda seleksi masuk di PKN yang bagaimana kita tahu prosesnya, dan dari wawancara yang jadi saya pernah ada di satu, mungkin ada yang kenal, mungkin Anda ada yang kenal, karena ini sepertinya angkatan Anda, yang nggak tahu sekelas nggak, tapi yang di kelas tadi kayaknya sekelas. Ada yang berhenti di perkuliahan itu karena ketemu pengajar
atau gimana, saya nggak komentar panjang-panjang lah. Tapi ada yang menurut saya memang harusnya berhenti. Dan ternyata setelah ini harus saya cek, dapat informasi kok ternyata memang dia berhenti. Artinya Anda termasuk orang yang sudah melewati tahapan itu. Anda tuh orang yang layak untuk. Jadi kalau teman-teman pernah diceritain sama kakak kelas atau dosen yang mengalami perkuliahan di STAN zaman dulu, dosen itu boleh dibilang, karena dulu dosennya bukan dosen tetap, banyak widyaswara dari luar, terus kelas segala macam ya. Seminggu, sebulan atau satu semester itu mungkin ngajar cuma 2 kali, datang itu 2 kali, itu pun kelasnya digabung, ambil kelas yang tinggi, kalau di kampus itu gedung S, gedung G yang tinggi-tinggi digabung. Tapi kenapa lulusannya masih tetap oke gitu? Karena sumber daya manusianya yang memang sudah melalui proses itu. Anda tuh sudah melalui itu. Nah, dan apalagi sekarang ini ada teman diskusi, ada pengajar, ada dosen yang jadi teman diskusi kita, menyampaikan konsep, ada kembangkan. Artinya tanpa kita pun challenge diri Anda bahwa Anda bisa menguasai ini tanpa guru sebenarnya. Nah, di kelas, maksudnya endingnya nanti di kelas kita tinggal diskusi. Itu saya ulang-ulang lagi karena itu menurut saya penting. Ya, oke. Nah, inilah hukum bisnis, bahwa nanti kita akan belajar tentang hukum bisnis ini. Sekarang saya masuk. Saya sampai jam berapa ini sesinya? Sampai jam 4, Pak. Oke, sekarang saya masuk ke materi. Jadi, apa yang Anda sebutkan tadi ketika tentang apa itu perusahaan, apa itu bisnis. Kalau hukum bisnis, pasti akan beda-beda semua jawabannya. Kenapa beda? Ya karena memang definisinya nggak ada. Kita belajar hukum perusahaan, referensi, itu kan hukum perusahaan itu hukum cabang dari ilmu hukum perdata. Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur atau sebagian besar memang dipengaruhi dari aspek keperdataan. Sifat-sifat keperdataan kan membuat perjanjian, perikatan, tadi ada yang berjawab, yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Tentu kan ada hubungan-hubungan hukum. Tidak mungkin orang mendapat keuntungan tanpa ada hubungan hukum, tanpa adanya suatu perikatan. Ya, pasti ada perikatan. Ya, pasti ada perikatan. Entah perikatan itu karena lahir karena sumber perikatan ada yang masih ingat nggak sih? Dari apa saja? Lahir karena apa? Lahir karena perjanjian, atau lahir karena apa satu lagi? Ada yang masih ingat hukum perdata? Undang-undang, Pak. Undang-undang. Contoh yang lahir karena undang-undang apa? Perikatan yang lahir karena undang-undang. Anda sambil minum sambil makan boleh ya? Karena saya sudah ambil minum sambil makan. Ya, yang karena lahir karena undang-undang adalah contoh. Ada yang masih ingat nggak? Warisan itu kalau nggak salah. Apa? Yang tentang warisan. Nah, warisan. Kenapa warisan, Novel? Karena kalau meninggal tanpa ada perjanjian, ada aturan tentang peralihan hartanya gitu. Oke, bagus. Yang lain selain warisan? Yo, ada lagi? Contoh perikatan yang lahir karena undang-undang. Nanti kalau kurang 10 menit tolong ingetin saya ya. Yang lahir karena undang-undang apa? Selain warisan. Perbuatan yang dibolehkan oleh hukum, Pak. Maksudnya
Betul, maksudnya apa? Maksudnya itu misalnya dalam perusahaan itu ada aja, misalnya ada dua perusahaan yang ingin membangun suatu perjanjian. Contohnya perusahaan A, bagaimana? Saya bingung menjabarkannya sebenarnya, Pak. Nggak apa, pelan-pelan aja. Misalnya ada perusahaan A yang ingin bekerja sama dengan perusahaan B. Ya. Masing-masing perusahaan harus saling tahu apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti itu, Pak. Berarti itu perjanjian. Berarti itu lahir karena perjanjian. Perikatan itu baik, adalah prestasi. Prestasi itu adalah apa yang harus dilakukan atau yang dilakukan. Orang terikat untuk melakukan atau tidak melakukan, itulah perikatan. Kenapa dia sampai tidak boleh melakukan itu, atau dia harus melakukan itu, atau kata Noval tadi, kenapa dia menjadi terikat untuk berhak, atau yang punya tadi harus menjadi melepaskan, atau warisan tadi, karena tanpa perjanjian. Warisan itu kan nggak usah berjanji, begitu karena dia ahli waris, maka demi hukum, by the law, atau by law, dia adalah dia pemilik harta yang diwarisinya. Dia kan nggak pernah berjanji dengan bapaknya bahwa nanti kalau saya meninggal akan dapat warisan. Demi hukum, begitu dia ahli warisnya, menurut hukum, tanpa berjanji bapaknya, nggak, dia akan jadi ahli waris. Bahkan bapak ibunya, orang tua kalau bikin perjanjian, misalnya nggak suka sama anaknya, benci banget sama salah satu anak, kemudian dia bikin surat wasiat, si anaknya yang paling benci tadi tidak akan dikasih warisan 1 rupiah pun, nggak boleh, karena ada perjanjian seperti itu, perjanjian yang melawan hukum. Kenapa? Karena tidak boleh. Ada namanya legitime porsi, ada batas maksimal. Kalau mau dihibahkan semua ke anak yang mana, atau menghalangi hak pewaris 100%, nggak boleh. Ya, kecuali si anak tadi ada sebab-sebab yang menyebabkan terhalangnya. Misalnya si ahli waris tadilah yang menyebabkan meninggalnya si pewaris. Atau si ahli waris pernah mempidanakan si pewaris. Nah, itu baru boleh dihalangi. Nah, tapi jika itu tidak terpenuhi, maka demi hukum harta tadi secara perdata, demi hukum dia menjadi pewaris, gitu. Ada terikat bahwa orang lain tidak boleh mengganggu itu, karena itu menjadi milik ahli waris. Orang lain terikat untuk menghormatinya, negara terikat untuk mengakui hak dari si ahli waris itu. Ada ikatan di sana, ya. Nah, sekarang selanjutnya contoh yang berikutnya, saya kasih contoh. Ini saya baru cari di internet tadi ya, buat nyari. Ini ada, nah ini, saya nggak bisa coret-coret ini, kelihatan ya, gambar yang saya ini apa nih? Ini ada apa nih? Kereta ya. SD ditanya, ayo ini apa? Kereta. Ini apa gitu ya. Ini apa nih? Rumah, Pak. Rumah tinggal, Pak. Lumayan di bantaran atau di pinggir kereta. Pertanyaan saya, ini ada orang. Ini kira-kira rumahnya orang ini bukan? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Mungkin, Pak. Bisa jadi, bisa mungkin ya. Oke, taruhlah ini rumah dia. Kira-kira tanahnya ini yang dibangun di atasnya, tanahnya dia bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak, sepertinya. Tanahnya siapa? PJK, Pak. Kayak KAI. PJK. Kira-kira bisa menggusur dia nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kenapa nggak digusur? Kasian. PT KAI kasihan gitu ya. Seandainya PT KAI ini nggak ada, kasihan itu tidak dimiliki korporasi, digusur semua, dan dia tidak bisa menggusur sampai sekarang. Kalau mau menggusur harus dibebaskan tanahnya sebagaimana pemilik. Kenapa?
karena mereka mendiami tanah ini lebih dari 30 tahun. Kalau tanpa alasan hak yang sah 20 tahun. Di undang-undang di KUH Perdata kita ini yang disebut dengan daluarsa verjaring. Kalau Anda masih ingat, verjaring itu ada dua, ada akuisitif verjaring dan ada extinctive verjaring. Jadi ini demi hukum karena dia menempati lebih dari ini, udah turun temurun mereka dari kakek neneknya dan tanpa diganggu oleh si pemilik yang orang-orang yang merasa memiliki ini. Maka demi hukum, orang yang tanahnya terlantar tadi nggak ditempati karena nggak pernah ngomong, nggak pernah mensomasi, nggak pernah nyuruh pergi, maka dianggap kehilangan haknya atas tanah itu. Demi hukum, si yang menempati itu dianggap sebagai pemilik. Meskipun undang-undang hak jaminan hak tanggungan dengan lahirnya undang-undang pokok-pokok agraria, ketentuan ini dalam KUH Perdata dianggap sudah tidak berlaku lagi. Tapi dalam prakteknya dia masih dipertahankan, banyak hakim yang masih mengakui. Sehingga kalau Anda ini tanpa bermaksud sara politik dan segala macam, dalam case Rocky Gerung misalnya, oh itu bisa debat panjang itu di pengadilan. Belum tentu berani Sentul City melawan itu. Ya, jadi bisa dipahami ya, ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Ada yang perikatan yang lahir karena undang-undang. Demikian juga yang ini. Nah, ini yang di kelas saya pernah saya ajarkan. Nah, ada yang tahu case apa ini? Tahu, Pak. Ya, terus panjat kursi untuk keluar masuk rumah. Apa, Hero? Itu ada tetangganya memasang dinding pembatas sehingga seorang yang rumah manjat itu nggak punya pintu keluar, Pak. Nah, berarti ada pelanggaran hukum nggak di sana? Ada. Apa ya? Hukum apa yang dilanggar oleh si ini kan tanahnya. Jadi ini tanahnya orang yang punya areal. Ini tanah orang yang punya rumah. Tapi dipakai sama yang punya rumah. Tapi kenapa dia melanggar hukum? Ini ada yang punya rumah, saya nggak tahu nih posisinya yang mana ya. Tapi intinya yang punya rumah menghalangi buat pagar yang di atas tanahnya yang milik rumah sebenarnya. Jadi pagarnya itu di atas tanah pemilik rumah. Yang jadi masalah, salahnya di mana? Kan itu di atas tanah saya. Melanggar fungsi sosial, Pak. Fungsi sosial itu bukan lahir dengan hukum, bukan karena hukum, faktor sosial itu nggak di sana. Ada yang masih ingat asas servitude nggak? Waktu hukum perdata, asas servitude. Servitude. Ya. Jadi gini, kalau misalnya ada orang yang punya rumah, kemudian dia ternyata rumahnya itu di pinggir jalan, gitu ya. Ada orang yang punya rumah jalan, kemudian dia bikin toko, di belakangnya ada rumah orang. Dia beli tanah yang di pinggir jalan, di belakangnya ada rumahnya nggak punya akses kemana-mana. Hanya lewat itu, tapi ditutup sama dia, dibangun rumah full, sehingga yang di belakang rumah nggak bisa keluar ke jalan. Itu artinya gini, demi hukum orang yang rumahnya di pinggir jalan tadi harus memberikan akses jalan. Dia terikat, ada perikatan yang lahir demi hukum, dia harus memberikan akses jalan. Kalau tidak, dia melawan hukum namanya. Artinya ada perikatan yang dilanggar. Nah, itu perikatan yang lahir karena hukum. Nah, kembali ke soal kita tadi, dalam hukum perusahaan ada perikatan baik yang lahir karena hukum maupun lahir karena undang-undang, ya, karena peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, gitu ya. Dan peraturan perundang-undangan kita terkait dengan hukum perusahaan, sebentar saya ambil pointer. Nah, terkait dengan peraturan perusahaan, hukum perusahaan, maka ada rumah besar atau peraturan perundang-undangan yang general, di mana kita bisa melihatnya ada di KUH Perdata dan KUH Dagang.
plus peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Nah, di dalam KUH Perdata itu nantilah diatur tentang bentuk-bentuk perusahaan, syarat-syarat pendirian, hubungan hukum para sekutu, siapa yang berhak mewakili perusahaan. Kalau salah satu sekutu, salah satu partner mengikatkan diri dengan orang lain, apakah sekutu yang lain bisa dimintai pertanggungjawaban? Sampai sejauh mana tanggung jawab? Dan case-case seperti ini banyak sekali terjadi. Misalnya nanti di antara teman-teman barangkali ada yang di penempatan di Direktorat Jenderal Pajak. Ada yang jadi jurusita misalnya. Kita mesti tahu mana yang boleh kita sita, mana yang tidak. Bisa nggak sekutu, salah sekutu yang ini kita ambil hartanya, padahal yang berbuat sekutu yang lain. Kalau kita nggak, kita ambil, dia akan menggugat kita. Kalau kita nggak ambil, kita disalahin BPK. Kenapa nggak kamu ambil? Jadi kita jangan membayangkan harta yang nilainya 100 juta, 1 juta, 2 juta, 100 juta, bisa miliaran, gitu ya. Nah, jadi mesti kita tahu sejauh mana rentang tanggung jawab dari para pendiri, sekutu, organ, pengurus. Karena mindset pendekatan antara pajak dengan hukum privat itu ternyata tidak selalu inline. Dari kacamata hukum publik dengan kacamata hukum privat itu nggak sejalan. Ada perbedaan. Dan minimal teman-teman tahu, oh kenapa lawyernya sana kuat banget di sana, karena dia berpatokan pada hukum perusahaan, sementara kita hukum publik. Nah, jadi minimal ketika kita beradu argumentasi, kita tahu apa yang dipikirkan, yang di benaknya dia itu apa. Karena kita sudah mempelajari tentang itu. Nah, kembali ke tadi yang masalah hukum perusahaan. Di dalam KUH Perdata maupun KUH Data, kita nggak jumpai tentang definisi perusahaan. Apa itu perusahaan? Nggak ada. Memang nggak diberikan definisi. Oleh karenanya, jawaban ataupun pengertian tentang definisi ya bisa beragam definisi kalau Anda lihat di internet. Dan rasa-rasanya internet nggak ada yang nulis merefer ke sini nih. Nah, setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang justru memberikan definisi perusahaan. Tapi ingat ya, perhatikan baik-baik. Yaitu di hukum Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan. Perhatikan baik-baik. Ini definisi, bukanlah definisi perusahaan dalam artian yang universal. Bukan dalam arti pengertian definisi secara universal. Jadi Anda sekarang sudah harus mulai rajin membaca peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya nanti Anda ketemu tentang peraturan undangan tentang peraturan atau undang-undang undang-undang kepailitan dan PKPU misalnya, undang-undang kepailitan dan PKPU atau undang-undang koperasi dan UMKM. Maka di pasal 1 nanti di peraturan-peraturan yang mengatur tentang itu ada pengaturan tentang definisi-definisi. Misalnya nih yang disebut menteri. Menteri adalah menteri yang mengurusi atau membidangi persoalan koperasi dan UMKM. Padahal ini kan menteri adalah seolah-olah definisi ya. Padahal di sini maksudnya bukan definisi, tapi yang dimaksud menteri dalam peraturan tersebut adalah menteri UMKM, menteri koperasi dan UMKM. Jadi hanya menunjukkan, hanya berlaku untuk bidang, untuk hal-hal yang diatur di peraturan tersebut saja. Gitu. Jadi apa yang kita bisa peroleh dari definisi di Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ini? Jadi yang dimaksud perusahaan di sini adalah perusahaan apa saja sih yang wajib mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita bicara tentang dokumen perusahaan yang seperti apa yang wajib menyelenggarakan atau membuat dokumen perusahaan.
artinya buat laporan keuangan dan lain sebagainya. Tapi tidak memberikan definisi tentang apa itu perusahaan, gitu ya. Tapi setidaknya, makanya kalau kita lihat, Anda lihat kan di sini ada dalam wilayah negara Indonesia, ya kan? Artinya apa? Perusahaan-perusahaan yang terdaftar atau tidak berkedudukan di Indonesia, maka tidak wajib untuk mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Ini juga begitu, didirikan dan berkedudukan di wilayah NKRI. Artinya dia cuma mau cerita perusahaan yang di dalam peraturan di undang-undang ini itu maksudnya perusahaan yang terdaftar di Indonesia, gitu. Ya, tapi kan masing-masing memberikan definisi. Nah, akan tetapi meskipun dalam kedua undang-undang tadi tidak memberikan definisi undang-undang secara umum, tapi setidaknya ada unsur-unsur yang kita bisa ambil, ya, yang kita tarik benang merahnya lah. Buktinya apa? Definisi dengan ini kan nggak sama persis. Ya, yang pertama, setidaknya ada unsur-unsur, nanti Anda baca sendiri, yaitu setiap bentuk usaha. Ingat, bentuk usaha, bukan badan usaha. Bentuk usaha. Karena perusahaan itu tidak selalu harus badan. Anda kalau dengar kata-kata, kalau misalnya ada kata-kata badan usaha misalnya, ini berarti sekumpulan orang atau modal minimal dua pihak. Kalau badan, baik badan hukum maupun tidak, itu minimal harus 2 orang. Bisa lebih, A, B, C, dan seterusnya. Itu badan. Tapi kalau bentuk, bisa saja bentuknya perseorangan. Jadi Sasha, kemudian tadi siapa saya lupa, itu warung saya punya warung sendiri, itu perusahaan. Perusahaan apa? Perseorangan. Jadi perusahaan itu nanti ada yang berbentuk perusahaan perseorangan, ada yang berbentuk badan usaha. Nah, badan usaha nanti ada yang berbadan hukum dan ada yang non badan hukum. Maaf Pak Imam. Ya, silakan. Izin mengingatkan untuk mengisi keperluan portal Pak. Tersisa tinggal 10 menit. Iya, sebentar. Habis ini ada kuliah nggak pada? Nggak ada Pak. Tidak ada. Ya, saya nambah waktu 10 menit ya, sebentar. Tunggu Ya, sebentar, saya isi apa namanya? Saya isi portal dulu, nanti saya kembali lagi. Sebentar ya, nanti saya nambah waktu sebentar. Kita foto sebentar teman-teman. Saya buat upload dokumen, saya belum ambil foto ternyata. Sebentar kita foto dulu. Ya, 3, 2, 1, oke. Ya.
Oke, kita lanjutkan sebentar ya. 10 menitan, biar sama dengan kelas yang tadi pagi. Nah, jadi, apa namanya, ketika ada bicara atau ditanya tentang apa itu perusahaan, nanti definisinya tadi kita ambil unsur-unsurnya, setidaknya meskipun tidak bicara tentang apa itu perusahaan secara definitif yang pasti, tapi setidaknya ada beberapa unsur persamaan yang kita, benang merah yang kita ambil, bahwa untuk mengkualifikasi tentang apa ini perusahaan atau tidak, itu kita bisa lakukan. Ya. Ditambah lagi, itu nanti yang akan membedakan seperti yang dibilang Sasya tadi. Jadi ada hal yang unik yang teman-teman sebutkan tadi yang coba saya stressing tentang penggunaan istilah ataupun hal-hal yang disebutkan. Misalnya Sasya tadi bilang, Pak, tapi kan waktu nasi uduk Bapak bikin itu kan nggak mungkin masak sendiri, dibantu sama orang. Nah, dibantu orang, saya dibantu masak dengan saya joinan dengan orang bikin warung makan, itu beda. Ya, saya sama Abdillah, yuk kita bikin CV, bikin firma, bikin PT untuk bikin warung makan yuk. Kayaknya di dekat kampus sekarang ini karena banyak yang tutup gara-gara PJJ, tapi banyak karyawan-karyawan sekarang ini yang susah nyari makan. Kita bikin yuk. Ayo Pak, kita berpartner ya Pak. Nah, itu berbeda dengan Abdillah, boleh bisa nggak bantu saya? Nanti bantu masak segala macam, tapi saya gaji kan, saya kasih gaji untuk masak. Saya tahu Abdillah misalnya pintar masak, sebulan sekian. Beda dengan saya bilang nanti kita bagi hasil, kita bikin perusahaan, saya store modal, saya yang sewa toko, ruko, saya yang beli peralatannya, kamu store keahlian, kamu yang masak. Nanti keuntungannya kita bagi dua. Itu berbeda dengan kontrak yang pertama tadi, bahwa Abdillah akan saya gaji. Jadi apa yang disampaikan Sasha tadi, itu bisa punya makna yang harus teman-teman terjemahkan, dan itu akan membedakan antara, itu unsur pembeda antara perusahaan dengan pekerjaan. Abdillah dapat penghasilan. Kalau dengan yang bagi hasil dengan berpartner dengan saya tadi, itu kita menjalankan perusahaan. Sementara, tapi pendapatan yang diterima oleh PT Abdillah Muhasan tadi ya, Abdillah Muhasan, itu pendapatan sebagai perusahaan. Nah, kalau ini, kalau penghasilan Abdillah dengan saya dividen itu bukan perusahaan. Hubungan saya ke perusahaan, hubungan Abdillah dengan perusahaan itu bukanlah perusahaan, tapi perusahaan PT tadi ketika menjalankan usaha itulah perusahaan. Tapi hubungan saya dengan perusahaan, saya selaku investor, bukan perusahaan. Abdillah sebagai investor juga berupa tenaga tadi. Bentuk hasilnya apa? Bisa dividen kalau ini PT, bisa privé, kalau misalnya CV firma atau perusahaan perseorangan kan itu ambil. Ya, jadi itulah yang membedakan kalau saya mempekerjakan karyawan dengan cari partner. Tapi intinya perusahaan adalah dia ada clue-nya. Coba nanti saya lihat ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya ataupun unsur-unsur yang tadi disebutkan tentang karakteristik dari perusahaan. Bahwa perusahaan itu dia ada bentuk yang jelas. Bentuknya jelas, tidak selalu harus terdaftar sebenarnya. Nggak harus terdaftar, nggak harus. Tapi untuk syarat untuk diakui keberadaannya dan menghindari resiko yang terjadi, maka ada perizinan-perizinan yang harus dipenuhi.
Misalnya begini, saya mau bikin warung makan, saya nggak terdaftar pun boleh saja kan saya jual bikin warung makan. Saya bikin perusahaan catering, atau bikin perusahaan catering. Saya nggak pakai izin, pokoknya istri saya pintar masak, saya bisa mempekerjakan orang, saya punya modal. Ada satu instansi pemerintah yang lagi mau ada acara, saya suplai ke sana. Boleh nggak saya punya itu? Dan memang setiap saat ada, dan saya dapat orderan itu dari mulut ke mulut. Orang tahu, masakan dari Pak Imam ke sana, warungnya Pak Imam, yang meskipun nggak buka warung, cateringnya Pak Imam itu enak, banyak yang suka. Boleh nggak saya menjalankan itu? Nggak pakai izin? Boleh saja. Akan tetapi kalau misalnya risiko ya, di kemudian hari, ternyata kok ada orang yang keracunan, ternyata kok ada yang bermasalah kehalalan, ternyata kok ada, kita nggak punya sertifikat halal segala macam, pertanggungjawabannya berat. Anda bikin bengkel, hak Anda untuk bikin bengkel motor, tapi ketika Anda bikin bengkelnya di perumahan, di kawasan tertentu, maka Anda harus mendapatkan izin hinder ordonansi HO dari keluarga depan, dari tetangga depan, belakang, kanan, dan kiri. Kalau nggak dapat itu, Anda nggak dapat izin. Nah, jadi bukan masalah boleh tidak bolehnya melakukan perusahaan, tapi ketika dia membawa efek samping, gangguan, dan segala macam, maka bengkel itu kan berisik ya kan. Kita harus nyoba, kotor olinya, segala macam. Tetangga ada kemungkinan terganggu. Sehingga ada perizinan-perizinan terkait dengan usaha. Tapi untuk perusahaannya sendiri ya silakan. Penting ada bentuknya jelas. Ketika dia dicari, karena ini kan ada kaitannya dengan tadi syarat sahnya perjanjian. Masih ingat syarat sahnya perjanjian? Yang ada 4 itu di 1320 Undang-Undang di KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian. 1, apa syarat sahnya? Disetujui kedua pihak. Disetujui, sepakat para pihak. Terus? Tidak ada paksaan. Tidak ada? Paksaan. Tidak ada paksaan itu bagian dari sepakat, ya. Salah satunya adalah sepakatnya itu bukan karena paksaan, gitu. Yang kedua, syaratnya apa? Ada 4. Ada objek, Pak, ya? 1320 KUH Perdata. Apa? Objek ya, Pak, objek perjanjian. Ada objeknya. Jadi persetujuan perjanjian itu harus ada objeknya. Tidak bisa misalnya, yuk kita berjanji yuk. Janji apa? Pokoknya berjanji aja. Nah, janji kok nggak ada janji. Apa yang mau dijanjiin? Nanti nggak bisa mengikat. Kan perjanjian itu harus mengikat para pihak. Apa yang mau diikatkan kalau nggak ada objeknya, gitu ya. Terus apa lagi? Kurang 2. Ada sebabnya, Pak. Ya, ada sebab tuh objeknya. Ada objeknya, ada sebab. Apalagi? Kecakapan, Pak, kecakapan. Cakap para pihak. Terus apa lagi? sebab yang halal, Pak. Sebab yang halal. Objeknya itu halal. Sebab atau objeknya itu halal atau tidak terlarang. Halal di sini halal menurut hukum positif ya, bukan halal menurut agama. Jadi tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Nah, ketika bicara tentang sepakat para pihak, nah ini kan person nih, kita bicara person. Kemudian cakap para pihak, nah kan para pihak lagi. Maka dia harus ada bentuk usaha yang jelas, personnya jelas, sosok yang dituju jelas. Siapa? Karena para pihak tentu nggak mau bikin. Kalau beli online segala macam, mesti lihat track record ataupun eksistensi atau validitas si penjual. Betul nggak dia penjual yang punya, memang ada. Jangan-jangan odong-odong. Kelihatannya saja ada, tapi ternyata nggak ada. Fiktif. Jadi dia harus ada yang jelas. Ya. Kemudian kegiatannya terus-menerus.
artinya ya memang diniatkan, dimaksudkan, diusahakan tidak hanya sekali selesai hit and run. Bahwa perusahaan didirikan, dia mendirikan perusahaan. Kemudian ternyata tahun ini ada order, tahun depan nggak ada lagi, tahun depan lagi nggak ada lagi, tahun depan lagi ada lagi. Itu nggak masalah, tetap saja dia namanya perusahaan. Sepanjang memang dia dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Bahwa orang bikin perusahaan itu tidak harus semuanya laku, tidak mesti laku kan. Maunya kita sih laku, tapi kalau nggak laku, nggak ada yang order, apakah dia berarti kalau nggak laku berarti dia nggak masuk kategori perusahaan? Enggak juga, dia tetap perusahaan, cuman rugi aja. Ya, dia mendirikan perusahaan dan rugi. Kemudian terang-terangan ya, terang-terangan dalam konteks tadi. Nanti kita akan bahas gimana sih kalau nggak terang-terangan, ada CV, ada firma, tapi nggak pakai pelang. Jadi kalau kita ketemu sama orang, yang kita pegang siapa nih? Kalau nanti ingkar janji, siapa yang saya bisa tagih? Itu nggak mudah untuk menentukan itu. Kalau kita nggak terang-terangan. CV, firma, persekutuan perdataan. Nah, ini ada case-case-nya real semua teman-teman. Baik di kantor hukum, kantor law firm, di perusahaan bis, ada toko obat dan segala macam. Case-nya ada banyak. Yang orang seringkali orang menggampangkan, ini kebanyakan orang kita ya. Nanti teman-teman juga mesti tahu kalau mau suatu saat punya duit, punya modal, pengen menjalankan usaha, mesti milih badan usaha yang tepat, bentuk usaha bukan badan usaha, bentuk usaha yang tepat. Saya mau pakai orang pribadi saja atau badan usaha. Badan usaha pun kalau badan usaha mau orang yang badan hukum atau non badan hukum, mesti tahu konsekuensi, tahu resikonya. Jadi seringkali orang kalau ditanya, ayo kita bikin usaha bareng yuk, apa bentuknya apa? Udah apa aja deh yang penting. Nah, hati-hati. Seringkali kita gampangin, mending di awal itu berantem dulu. Kita fight dulu di perjanjian kesepakatan di depan daripada berantem di belakang. Kenapa? Karena kalau orang usaha itu ketika belum ada hasilnya, masih awal-awal, belum ada keuntungan, itu masih fine-fine saja hubungannya. Tapi ketika di hadapannya itu sudah ada potensi keuntungan yang sangat besar, itu benih-benih perpecahan, rasa ingin menguasai, ingin mendapatkan porsi yang lebih, itu selalu ada. Jadi yang tadinya hubungan teman apa semua bisa nggak baik, itu kalau untung. Nah, kalau ternyata nggak untung, ternyata partner kita tidak karena culas, tidak karena moral hazard, tapi nggak profesional mengelolanya, tidak hati-hati. Nah, jangan sampai harta pribadi kita ikut keseret-seret. Nah, untuk menghindari itu kita pilih bentuk perusahaan yang mana. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Jadi bentuk-bentuk perusahaan yang ada, syarat pendiriannya apa dan konsekuensinya apa, plus minusnya apa. Kelihatan sepele tapi dalam prakteknya ini banyak WP yang banyak wajib pajak, banyak perusahaan-perusahaan yang ketika berhadapan dengan utang piutang itu para sekutunya artinya berantemnya di sana di pengadilan terkait dengan tadi. Nah, yang terakhir adalah soal tujuan mencari laba atau keuntungan. Unsur yang terakhir inilah yang merupakan unsur pembeda dengan perusahaan, unsur pembeda dengan pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan itu dapat gaji tadi. Kalau ini mencari laba, laba itu arti pendapatan dikurangi biaya. Kalau gaji kan nggak ada pendapatan, nggak ada biaya. Hubungan hukumnya. Jadi apakah ini berdasarkan dengan perjanjian kerja? Walaupun perjanjian kerja tidak harus tertulis, oke ya? Apakah berarti untuk perusahaan Pak dalam mengikatkan diri buat kontrak-kontrak nggak perlu perjanjian? Ya perlu. Tidak harus tertulis, kan perlu kontrak. Jual beli kan perjanjian. Akan tetapi hubungan kontraknya antara si pedagang dan pembeli, penjual, pembeli, penyewa, pemilik barang, hubungannya itu setara, equal, sejajar. Tapi kalau hubungan pekerjaan itu hubungan subordinat, pemberi kerja dan karyawan atau pegawai.
Jadi hubungannya atasan bawahan. Kalau ini hubungannya bukan subordinat tapi equal, sejajar. Kalau perusahaan kan begini, Anda mau beli, nggak mau ya sudah. Tapi kan tetap ada promo segala macam. Kadang menurunkan, oke dah murahin deh segala macam. Nah, itu kan masalah strategi pemasaran. Tapi hubungan kontraknya adalah ketika dia one prestasi ya ini seperti mitra yang sejajar. Walaupun ini juga ada hubungan one prestasi segala macam, perjanjian pelanggaran perjanjian kerja, bisa saja. Tapi hubungannya kira-kira gini, atas dasar perintah. Gitu. Mereka bekerja karena perintah dari atasan. Saya rasa begitu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Untuk hari ini segitu dulu ya, kita perkenalan dan sambil saya kasih ilustrasi tadi bahwa kita akan belajar tentang hukum perusahaan di awal tentang bentuk-bentuk pendirian, konsekuensi. Ini bicara tentang hukum perusahaan saja, dibentuknya saja itu sebenarnya satu semester dan ketat ngomongin tentang KUH Perdata itu di bagian KUH Perdata dan KUH Dagang itu. Dulu saya waktu kuliah di Fakultas Hukum UI itu satu semester dan banyak yang nggak lulus hukum perusahaan karena ribetnya memahami pasal-pasal itu. Tapi saya tidak akan mengajak Anda memahami pasal-pasal yang ada. Gimana sih yang karena kalau yang ngajar zaman dulu orang-orang didikan Belanda begitu susah kita mengikuti apa maunya. Pokoknya apa kata pasal-pasal yang ada di BW ini ikuti terjemahkan satu persatu pasalnya. Jadi rubet ya. Tapi akhirnya kita sepakati bahwa yang disampaikan kepada mahasiswa nanti di PKN STAN karena ada bukan mahasiswa Fakultas Hukum, ya kita ambil intisarinya deh. Intisarinya yang penting poinnya di sini ya itu. Ya tentang bentuk-bentuk perusahaan. Saya rasa begitu teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu perkuliahan kita yang mungkin akan padat tuh ya. Materinya tuh padat banget karena banyak yang diajarkan. Tapi sekali lagi saya harap jangan jadikan itu menjadi satu blocking mind Anda jadi terblok gitu. Berat nih, kalau enggak. Bikin kesenangan, ciptakan kesenangan ketika Anda mau belajar sesuatu. Nah, saya nggak akan ngomong banyak-banyak. Anda sudah sering dengar belajar motivasi, segala macam. Ujung-ujungnya kembali pada diri sendiri. Ya, segitu saja teman-teman untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA Group. Sampai ketemu hari Senin depan. Ya, sukses untuk pembelajaran semester ini. Tidak hanya di mata kuliah saya saja. Yang lain pun harus sama effortnya. Kurangi medsos. Kurangi bermedsos. Bersakit-sakit dahulu. Nanti kalau setelah lulus, kan tinggal setahun doang. Kalau sudah lulus, sudahlah free, bebas. Sekarang sengsara dulu. Kalau sudah lulus, baru bisa leluasa. Tapi ingat, nanti kalau sudah lulus ketemu saya bilang, sekarang sengsara dulu, belajar masuk D4 gitu. Pak Imam ini maunya apa gitu. Dulu waktu mau CD3 disuruh sengsara dulu, nunggu kalau sudah kerja. Sekarang udah kerja disuruh sengsara dulu, disuruh belajar D4. Enggak, setelah lulus kan paling enggak setengah tahun ada free bebas kalau mau kemana-mana kan. Nah, mendekati ada penerimaan D4, kencet lagi, korbankan lagi waktu kesenangan untuk persiapan D4. Mudah-mudahan kita nggak ada yang tahu apakah di angkatan kalian nanti ada D4 dan lain sebagainya atau kesempatan kuliah dimanapun. Ya, itu mesti dimanfaatkan. Tapi ngomong-ngomong yang begini-beginian nanti kalau udah mau selesai kuliah aja ya. Intinya saya berharap di semester ini Anda belajar maksimal, tidak hanya di mata kuliah saya tidak akan egois minta di mata pelajaran ini harus Anda prioritaskan. Tidak semua mata pelajaran penting, ambil nilai nomor 2 deh. Walaupun tetap kita harus mengikuti karena sistem kita ada IP,
penilaian IP, kelulusan berdasarkan IP, penempatan nanti juga paling tidak ada pertimbangan IP segala macam, instansi, penempatan instansi, ya kan? Mau nggak mau Anda ngikut sistem itu. Walaupun di balik itu semua, jangan sampai Anda kalah, itu menjadi tujuan utama. Kalau Anda punya pemahaman yang lengkap, yang baik, yang komprehensif, IP menurut saya pasti akan ikut. Gitu ya. Saya rasa begitu teman-teman. Sampai ketemu hari Senin depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.